Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan, insyaAllah kita masih berada di dalam bab adabul libas waz zina, yaitu adab berpakaian dan berhias diri. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara adab berhias diri, selain memakai minyak wangi, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu bagi perempuan, juga sunnah hukumnya menyisir rambut, merapikannya, dan itu didukung oleh banyak hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu semua menunjukkan bahawa kita sebagai umat Islam, tampilan tetap harus diperhatikan. Salah satunya rambut, jangan dibiarkan acak-acakan. Yang penting jangan hidup hanya untuk menyisir rambut. Itu yang penting dijaga. Jadi tujuan hidup bukan untuk menyisir rambut, tapi menyisir rambut bahagian daripada kehidupan, tetap disuruh jaga. Baik, kita lanjut. Adab berikutnya dalam berhias diri, yaitu as-sunnatu lirijal tawfir al-lihya wa qassus syarib. Sunnah hukumnya bagi laki-laki untuk memelihara janggut atau jenggot, juga sekaligus memendekkan kumis. Tentu ini sering kita dengarkan selama ini, bahawa dalam Islam ada hadis-hadis tentang anjuran untuk memelihara jenggot dan memendekkan kumis. Hadis-hadisnya banyak, bukan satu dua hadis. Ada yang kebanyakan hadis-hadisnya berada di dalam derajat yang kuat, yaitu hadis sahih, hasan. Di antaranya kita bacakan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifu al-musyrikin. Kata Rasulullah, selisihilah gaya hidupnya orang-orang musyrik. Bagaimana caranya? Wa firru al-lihya wa ahfu asy-syarib. Peliharalah jenggot, kemudian
pendekkanlah kumis. Dalam hadis yang lain, di sini disambung sedikit, wa kana Ibnu Umar iza hajja aw i'tamara qabada ala lihyatihi fayaqta' ma zahada ala al-kaf. Ibnu Umar sendiri, ya, ketika masa haji atau umrah, maka beliau memendekkan jenggotnya atau janggutnya. Beliau memotong janggutnya dan membiarkannya setelapak tangan. Jadi kalau sudah terlalu panjang, jenggotnya dipotong, dibiarkan oleh Ibnu Umar setelapak tangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar juga, zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-majus. Jadi ada yang menyebutkan tentang gaya hidup orang-orang majusi penyembah api, ya, rata-rata dulu berasal dari Persia. Jadi diceritakan di hadapan Nabi tentang bagaimana penampilan orang majusi. Faqal, ada sahabat yang berkata, Nabi berkata, innahum yuwaffiruna sibadahum wa yahliquna lihahahum fakhalifuhum. Kata Rasulullah, kebiasaannya orang-orang majusi itu yaitu memanjangkan kumis dan mencukur jenggot. Ini kebiasaan orang-orang majusi, kata Rasulullah dulu, ya. Jadi kumis dipanjangkan, jenggot dicukur. Fakhalifuhum, kata Rasulullah, maka selisihilah gaya hidup mereka. Maksudnya jangan tiru mereka. Ini baru kita baca hadis, Pak. Jangan pegang-pegang jenggot dulu. Dan jangan merasa khawatir, maklum kiban Yohana janggut. Kan belum kita jelaskan, baru kita baca hadisnya. Jadi enggak bisa mengambil kesimpulan hanya dengan membaca hadis. Jadi tenang, tidak mengapa. Hana payah nging wiunan hana payah. Hana payah tunjuk-tunjuk kekah majusi hana payah. Tidak perlu, Pak. Ini belum, baru kita bacakan hadis, ingin kita sebutkan bahwa itu ada petunjuk memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saya lihat udah gaya mehmoh semua ini. Belum, Pak, belum selesai, masih panjang cerita ini. Kemudian tadi hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani, dalam Al-Awsat, dengan derajat yang hasan. Juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal majusa tu'fi shawaribaha wa tukhfi lihaha. Jadi orang-orang majusi itu memanjangkan kumisnya, mencukur jenggotnya. Fakhalifuhum, selisihilah gaya hidup mereka atau gaya mereka. Khuzu syawaribakum, kata Rasulullah, pendekkan kumismu. Wa'afu lihakum, lalu peliharalah atau panjangkan jenggot kalian. Ini hadis dari Ibnu Hibban. Para ulama ahlul hadis menyebutnya sahih. Lalu kemudian ada hadis dengan bunyi yang sama, riwayat Muslim dan Ahmad, juga masalah majusi, disuruh berbeda dengan majusi. Nah, ada hadis lain riwayat Tirmizi dan Ahmad dengan hasan, dengan derajat yang hasan, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, a'fu al-liha, panjangkanlah jenggotmu. Wa khuzu asy-syawarib, pendekkanlah kumismu. Wa ghayyiru syiyabakum, bagi yang beruban putih, maka warnailah ubanmu. Wala tushabbihu bil yahud wan nasara, janganlah kalian meniru-niru
gaya Yahudi dan Nasrani. Ini hadis dengan derajat hasan riwayat Tirmizi dan Ahmad. Jadi di sini disebutkan jangan tiru gaya Yahudi dan Nasrani. Pendekkanlah kumis, cukurlah, peliharalah jenggot. Ini ada sekitar 8, 9, 11, ada 11 hadis seluruhnya yang berbicara tentang sunnah memendekkan kumis dan memelihara jenggot. Baik, setelah kita lihat banyaknya hadis yang menyuruh ini menunjukkan pertama bahawa Nabi memperhatikan masalah tampilan jenggot dan kumis. Pertama sekali, kalau kita lihat hadis-hadis tadi, hampir 80% dari bunyi hadis itu menggantungkan suruhan itu supaya berbeda penampilan dengan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi alasan Nabi mengatakan itu yang paling kuat untuk membedakan, jangan sampai meniru-niru gaya Majusi, Yahudi dan Nasrani. Nah, dari situ kita tahu bahawa dulu Majusi, iaitu para penyembah berhala, terutama yang dilihat adalah gaya pembesar-pembesarnya, pemuka-pemuka agama Majusi sekaligus Yahudi sekaligus Nasrani. Dari keterangan-keterangan tadi disebutkan mereka dulu mencukur jenggot dan memanjangkan kumis. Makanya tadi bahasa-bahasa Nabi tadi kita tahu agama lain selain Islam itu, iaitu yang dimaksud Yahudi, Nasrani dan Majusi itu dulu mereka tidak mau memelihara jenggot dan bahkan memelihara kumis. Makanya Rasulullah mengatakan selisihi mereka. Jadi memang Nabi tidak suka kalau mereka menganggap orang Islam ini meniru-niru mereka dalam segala hal, dan banyak sekali yang Nabi suruh selisihi gaya hidup Yahudi dan Nasrani. Dan kita lihat dalam perkara lain pun itu banyak yang Nabi menyuruh untuk tidak bertasyabbuh dengan mereka. Di antaranya bahkan dalam amalan puasa sunnah 10 Muharram, puasa sunnah 10 Muharram, yang kemudian orang Yahudi pun ikut berpuasa, Nabi suruh tambahi 1 hari lagi, iaitu hari ke-9, dengan disebut dengan Tasu'a. Kemudian ada perkara-perkara lain yang memang Nabi melarang untuk menyerupai gaya Yahudi dan Nasrani. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini permasalahan yang paling utama. Jadi tujuan dulu itu menyelisihi gaya hidup mereka atau penampilan mereka. Tapi Masya Allah, hari ini malah mereka, coba lihat mereka sekarang, Yahudi rata-rata hari ini memelihara jenggot. Bapak pernah ketemu Yahudi? Coba lihat gaya Yahudi, rata-rata pelihara jenggot hari ini, Pak. Nanti jambang, rambut jambangnya dipanjangkan, dikuncir, jenggot dipanjangkan. Orang-orang Nasrani hari ini juga, coba lihat rahib-rahib Nasrani hari ini panjang jenggotnya. Kami menemui pendeta Nasrani yang Koptik, bukan Protestan, bukan Katolik. Di Mesir itu Nasraninya Nasrani Koptik. Mereka mengaku masih dekat dengan keaslian. Jadi bukan berbentuk palang salib, tapi seperti palang merah.
lambangnya palang merah. Itu dicetak di tangan mereka, ditatu di tangan mereka di sini. Dan saya sudah masuk ke gereja mereka ketika kami mengunjungi Bukit Tursina, tempat Nabi Musa mengambil wahyu. Kami sempatkan di bawah Bukit Tursina itu ada gereja besar, gereja besar, dan kami temui rahib-rahib itu, sampai mereka menunjukkan pohon tempat Maryam menggoyangkan pohon kurma ketika lahir, dan semua mereka panjang jenggotnya. Pendeta-pendeta yang di Arab pun, Nasrani Arab itu rata-rata panjang jenggotnya. Orang-orang Majusi hari ini telah punah, artinya tidak berkembang lagi kelompok ini, walaupun pengikutnya ada 1-2. Dan rata-rata hari ini Pak, orang-orang Yahudi, Nasrani, walaupun bukan pendeta pun sudah mulai memanjangkan jenggot. Jadi kalau seandainya Nabi hidup hari ini, apa kata Nabi? Seandainya Nabi hidup sampai hari ini, kira-kira Nabi akan mengatakan apa? Sekarang misal Yahudi dan Nasrani sudah memanjangkan jenggot, maka pasti Nabi akan mengatakan, cukurlah jenggotmu, selisihilah mereka. Kan begitu. Jadi hadis ini tidak memberi sebuah kewajiban mutlak tentang ukuran jenggot, tapi lebih kepada jangan berpenampilan seperti Yahudi dan Nasrani. Namun karena Nabi telah menyunnahkan ini, maka sunnah ini berlaku sepanjang masa. Jadi kalau kita ingin pulangkan urusan, mungkin bisa kita katakan mereka lah yang sudah mulai meniru-niru gaya orang Islam. Maka di sisi para jumhur ulama, memanjangkan jenggot sunnah. Namun walaupun begitu, ada sekelompok ulama, terutama dari kalangan mazhab Hambali, yang mengatakan wajib memanjangkan jenggot, haram untuk mencukurnya. Tapi jumhur mengatakan sunnah, tidak sampai pada wajib. Mencukurnya pun kalau memang dibutuhkan tidak mengapa, tapi kalau tidak dibutuhkan, kita cukur suka-suka kita, tidak dibutuhkan, hanya berada pada hukum makruh. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Rawdatul Talibin, mencukur jenggot makruh seandainya tidak dibutuhkan. Tapi kalau dibutuhkan, contohnya sudah berkutu Pak, jenggot berputih, jadi garuknya bukan di kepala, kan jenggot sapi mana? Tak berputih, sudah berbahaya. Atau ada penyakit kulit, enggak boleh ada jenggot, maka tidak mengapa. Jadi jangan bersedih dengan mereka yang tidak punya jenggot. Itu alasan pertama yang perlu kita fahami tentang jenggot. Yang kedua, seandainya ini menjadi sebuah hal yang sangat dikuatkan tanpa ada pandangan-pandangan yang meringankannya, bagaimana nasib orang-orang yang tidak punya jenggot? Maka mereka tidak bisa mendapatkan kelebihan ini sama sekali. Apalagi kita Pak, yang turunan-turunan orang-orang Asia ni, itu susah untuk berjenggot. Ada sedikit-sedikit, tapi yang seperti kita harapkan, seperti orang-orang Arab, seperti orang-orang Turki, orang-orang itu tidaklah sampai segitu. Kita ada, itu pun tergantung keturunan. Kalau sempat ada turunan-turunan luar punya. Kalau sempat kawin sama Cina, bagaimana punya jenggot? Tumbuh juga, kita pelihara cuma 9 lembar. Apakah 9 lembar itu kita paksakan sehingga kita mendapatkan kelebihan? Boleh, tapi yang ingin dikatakan apa? Ini perbuatan sunnah. Kalau ada dipelihara, kalau tidak ada jangan dipaksa. Artinya tidak perlu sampai harus membeli majnun, apa yang bak Quran tapi yang apa? Firdaus. Insya-Allah yang udah pakai pasti teringat selalu. Sampai harus beli Firdaus, sampai berjenggot.
Tidak perlu dipaksakan kalau tidak ada. Yang sudah ada pelihara, itu sunnah, ya. Masalah kumis, kalau kita kembali ke fikih, bahasa-bahasa Nabi tadi, itu kumis itu yang dilarang adalah memanjangkan kalau sudah melebihi bibir. Silakan baca pandangan-pandangan ulama 4 mazhab, bahkan itu yang dilarang, ya, kalau sudah terlalu lebat sampai melebihi bibir. Jadi sudah turun ke bibir, Pak. Kalau dia minum kopi tersaring di kumisnya, itu yang disuruh oleh Nabi, pendekkan kumis. Jadi saya coba ulang-ulang membaca tentang hukum ini dalam beberapa literatur, dalam beberapa kitab. Maksud bahasa Nabi itu bukan disuruh mencukur kumis, tetapi memendekkan kumis. Bahkan mencukur habis itu bahkan dimakruhkan oleh banyak ulama, ya. Tapi tidak jatuh sampai ke haram. Namun walaupun begitu, yang sebenarnya dimaksud oleh Nabi adalah memendekkan, jangan terlalu panjang sampai menutupi bibir. Jadi kumis ini kan memang bahagian kita laki-laki, dan menunjukkan kejantanannya laki-laki salah satunya adalah kumis. Yang tidak berkumis bukan tidak jantan, karena memang mungkin kepeglih, ya. Tapi rata-rata orang berkumis karena selalu mendengarkan mungkin nasihat, ya, yang mengatakan cukurlah kumis, cukurlah kumis. Hadis kalau dilihat dari sisi bahasa Nabi itu bukan bermakna cukur habis, tapi bermakna memendekkan, disuruh pendekkan. Jadi tidak mengapa berkumis tipis, tidak mengapa, dibolehkan, ya. Bahkan dalam riwayat 5 sahabat itu sampai tebal sekali kumisnya, ya, ada 5 sahabat sampai tebal sekali. Pernah Nabi duduk dengan salah satu hadis tadi, ya. Nabi pernah duduk dengan salah seorang sahabat, yaitu dari Mughirah bin Syu'bah, mengatakan diftun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menemani Nabi, duduk bersama Nabi, ya, bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di saat itu Nabi menyuruhku untuk duduk di sampingnya, ya. Lalu disediakanlah minuman dan makanan. Lalu Nabi mengambil mata pisau, maksudnya seperti silet, dan dia memotong kumisku, ya. Dan di saat itu dia berkata bahawa waktu itu kumisku sangat lebat dan Rasulullah yang memendekkannya. Ukuran dipendekkan oleh Nabi adalah sebatas siwak, kayu gaharu atau gosok gigi. Jadi ujung siwak itu kan segini, ya, ujung siwak yang sudah dijadikan gosok kan segini tu. Jadi Nabi memendekkan kumisnya Mughirah bin Syu'bah itu bukan dicukur habis, tapi dipendekkan sehingga ditinggalkan oleh Nabi sebatas kayu siwak, ya. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dengan derajat yang hasan. Dan Mughirah mengatakan di saat itu terjadi memang lebat sekali kumisku. Itu lebat kumisnya orang Arab, Pak, sampai ini berjuntai di ke bawah ni. Jadi sudah model pem kumis tapi. Ini makanya tidak mengapa, namun jangan sampai melebihi ukuran yang tidak baik. Jadi yang berkumis boleh, tapi peliharalah kalau sudah mulai panjang, pendekkan, rapikan. Yang punya jenggot peliharalah, karena itu sunnah. Walaupun yang tidak punya, maka dia tetap mendapatkan pahala keinginan, ya, pahala niat. Seandainya punya dia pelihara, itu sudah baik. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah gaya hidup kita sebagai seorang Muslim, ya. Namun yang saya ingin buat catatan terakhir, bahwa dalam urusan seperti ini, perkara ini perkara sunnah,
bukanlah menjadi sebuah perkara wajib, maka janganlah menghina saudara kita yang mungkin belum terlaksana seperti Nabi yang inginkan. Karena kadang-kadang keluar kalimat-kalimat merendahkan, mengejek, ya. Misal ketemu sama orang yang jenggot tidak ada, lalu kita mengatakan kamu itu menyelisihi sunnah. Misal kita bilang, itu tidak baik, Pak. Kenapa? Karena pada dasarnya itu bukanlah sebuah dosa. Jadi jangan menyakiti sesama mukmin dengan mengejek, merendahkan pada perkara-perkara yang sebenarnya dia sendiri pun tidak mampu untuk menumbuhkan jenggotnya. Karena ini adalah bahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai mengatakan orang ahlul bid'ah karena tidak berjenggot, ya, kemudian tidak mengikuti sunnah Nabi segala macam. Tolong perkecil kalimat-kalimat seperti itu, ya. Karena ini bukan ranah kita untuk bisa memenuhi keinginan tubuh kita sendiri, ya. Namun kalau mengajak orang, ya ajak, tapi jangan diejek. Hari ini penyakit kita, kenapa kita susah sekali untuk menyatu, karena seringnya keluar kalimat-kalimat yang merendahkan sesama mukmin, ya. Dari pihak manapun jangan sering-sering melakukan hal seperti itu. Baik, ini pelajaran dari Nabi untuk kita semuanya pada malam yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.